Kalau saya bilang, apa kabar Bapak Ibu? Kabarnya, kabar gos. Apa itu? Gembira, optimis, semangat gitu ya. Tapi setelah bilang semangat, tepuk tangan sambil berdiri, oke? Hari ini kita bersenang-senang, amin. Haleluya. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Ampunilah mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kabar gos, gembira, optimis, semangat gitu loh. Oke? Apa kabar Bapak Ibu? Gembira, optimis, semangat. Haleluya. Yang berdiri diberkati 2 kali lipat. Ya, sebelum perkenalan mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Tahu responsoria Bapak Ibu? Ganti-gantian ya. Saya dan saudara. Lukas 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia ini adalah iblis. Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Dengan rendah hati saya ajak Bapak Ibu berdiri untuk membaca ayat 8. Karena kita hanya membahas ini. 1, 2, ya. Tetapi kata Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak apalah. Karena udah kenal pun gak sayang-sayang banget kan. Itu hanya spekulasinya itu. Jadi, nama saya adalah Hotman Sitanggam. Saya adalah adik paling bungsu daripada ibu gembala di tempat ini. Jadi kakak saya nomor 3, saya nomor 8. Jadi kalau di kami orang Inggris dikatakan saya ini pucu nyari Kamis. Puji Tuhan, saya berdiri di tempat ini adalah hasil daripada doa kakak saya. Haleluya Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan kita jemu-jemu berdoa. Amin. Saya adalah seorang pendeta. Seorang hamba Tuhan, saya lebih suka dipanggil hamba Tuhan, karena pendeta belum tentu hamba Tuhan. Hamba Tuhan sudah pasti pendeta. Ya, saya menggembalakan di gereja Injil Anugerah Tuhan Bagan Siapi-Api. Jadi, saya membawakan salam dari jemaat Tuhan di Giat Bagan Siapi-Api. Mereka mengasihi saudara, mereka adalah pengikut setia daripada sosial media Giat Rasmi. Dan tepuk tangan dulu Pak. Ya kan? Saya hanya bilang mereka pengikut setia. Sama berkata kepada saudara, apakah saudara ada pengikut daripada sosial media Giat Bagan Siapi-Api? Itu aja. Jadi sekalian promosi. Ya kan? Haleluya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya gembala, jemaat untuk digembalakan dengan baik. Mereka semua baik-baik, saudaraku. Mereka di sana semua mudah digembalakan. Enak sekali menggembalakan mereka. Saya berharap di sini juga demikian. Amin Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya adalah kerendahan hati versus kesombongan. Sama-sama berkata kerendahan hati versus kesombongan. Ada 3 bagian yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kesombongan. Dan yang kedua adalah kerendahan hati palsu. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati sejati. Kesombongan adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting dan lebih benar daripada orang lain. Sekali lagi, berarti saya harus siap jam berapa, Bu?
9:10 ya. Ya, saya harus jelaskan kepada kita, tidak ada khotbah titipan di sini. Waktu saya bilang sama Ibu Gembala, karena saya hubunginya Ibu Gembala, bukan Pak Gembala, seganlah nomor lain kan. Pernah. Poros leh. Ya kan? Seganlah saya hubungi Ibu Gembala, saya tanya, apa pergumulan di sana? Beliau berkata, pergumulannya sudah selesai. Jadi apa yang mau kita sampaikan? Mereka biar semangat, katanya. Salah satu yang dilarangnya saya, jangan lebih daripada 40 menit. Itu aja. Jadi nggak ada khotbah titipan di sini. Ini murni khotbah dari saya. Haleluya. Jadi yang saya doakan ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama tergembala dengan baik. Dan yang kedua rendah hati dan mau melayani. Amin Bapak Ibu. Kesombongan adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting dan lebih benar daripada orang lain. Dan kesombongan ini tidak disukai sama orang. Saudara kan tidak suka kepada orang yang sombong kan? Manusia tidak suka kepada orang sombong. Bahkan orang sombong pun tidak suka kepada orang yang sombong. Ya, sekali lagi. Orang sombong sendiri tidak suka sama orang sombong. Apalagi Tuhan. Dan dosa kesombongan ini paling dibenci oleh Tuhan. Bukan berarti dosa yang lain tidak dibenci. Nah, saya mau sedikit berikan kepada saudara. Tuhan benci kepada manusia itu bukan seperti manusia benci kepada manusia. Kalau manusia benci kepada manusia kan bisa saja karena sakit hati. Karena dia lebih hebat, lebih ganteng daripada saya, dia lebih cantik daripada saya benci kepadanya. Tidak. Tuhan tidak demikian. Tuhan benci kepada manusia. Saudara ingat cerita Yakub sama Esau? Apa kata Tuhan? Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci. Halo, selamat pagi. Sudah kamu? Nabaga kudu jasona sebuka. Apa kata Tuhan? Kita buka dulu Maliaki yuk. Maliaki 1. Ternyambung ya. Maliaki 1 ayat 2. Dikatakan begini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Ayat 3 apa? Tetapi membenci Esau. Dikatakan di sana. Kalau Tuhan membenci manusia seperti ini. Kalau Tuhan membenci seperti ini. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Inilah kalau orang sombong. Ayat 4, apabila Edom berkata, ini deh loh. Kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Sombong bukan? Sombong ya? Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun. Tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ayat selanjutnya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan besar sampai di luar daerah Israel. Artinya, orang sombong harus sampai merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan benci kepada seseorang, Tuhan tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada seseorang itu untuk melanjutkan misi Tuhan di bumi ini. Gitu loh. Kalau Tuhan benci kepada seseorang, dia tidak akan memakai orang tersebut untuk melanjutkan misi Tuhan di bumi ini. Orang itu hanya bekerja, makan, tidur, mungkin bisa dia berhasil dalam dunia. Anaknya kuliah, itu aja kerjanya. Namun dia tidak dipakai lagi untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau saya bilang nanti, Pak, jawabannya, Woi, gitu ya. Kalau saya bilang, Bu, ya, gitu ya. Kita tes dulu, Pak, Bu. Siapa yang jawab itu?
Pak, Bu, Bu. Jangan di rumah repet ibu-ibu. Mengerikan kan? Di sini harus kuat. Pak, Bu, Pak, Bu. Haleluya. Mari kita buka dulu Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12 dikatakan begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesombongan adalah titik awal dari kehancuran. Harus saya ingatkan ini Bapak Ibu. Kesombongan adalah titik awal dari kehancuran. Mungkin kehancuran itu masih jauh di depan sana. Tetapi ketika seseorang memutuskan dirinya untuk menjadi sombong, sebenarnya dia sudah hancur di saat itu. Dia sudah memulai kehancurannya. Ya, sengaja saya acak-acak dari berita iman saudara. Ada yang cari-cari. Mana ya ini kan gitu kan. Biar saudara fokus. Jadi itu juga isinya ini Pak. Yang mana pendeta itu juga. Cuman saya bolak-balik supaya apa? Saudara fokus ya. Biar jangan ngantuk. Ya, kesombongan adalah titik awal dari kehancuran. Walau kehancuran masih jauh, tetapi sesungguhnya orang sombong sudah hancur ketika dia memilih untuk sombong. Haleluya, selamat pagi. Ada banyak contoh di dunia ini orang yang sombong hancur hidupnya. Contoh pertama adalah iblis. Betul atau tidak? Iblis dibuang dari surga kenapa? Karena sombong. Itu sebabnya jangan sombong. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Jangan sombong bro. Kalau dia perempuan bilang, jangan sombong sis. Kalau dia laki-laki bilang, jangan sombong bro. Kalau bencong bilang, jangan sombong ben. Nggak ada ya? Tepuk tangan untuk Tuhan. Di sana banyak orang bencong. Jangan sombong. Lucifer dikatakan apa? Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak begini. Aku hendak begini. Sombong. Bahkan Nats pemimpin kita hari ini apa katanya? Udah dibuang pun dia dari surga. Dia berkata kepada Yesus apa? Semua sudah kuberikan kepadamu. Katanya kan? Aku akan memberikan dunia ini kepadamu kalau kau mau menyembah aku. Sombong gak? Orang sombong gak ngerti dia sedang dihukum. Orang sombong gak ngerti dia sedang hancur. Gitu dia. Jadi kalau ada orang belum sadar, sudah hancur hidupnya, sudah berantakan rohaninya, tapi dia tidak sadar, artinya dia sedang sombong. Mari jangan sombong. Amin. Haleluya. Contoh yang kedua, John Lennon. Tahu saudara John Lennon? Tahu ya? Ada teman saya namanya John Lennon. Marga Huta Sweet pula itu Pak. Bukan kena, aku hanya mau cerita aja. John Lennon ini adalah salah satu personil The Beatles. John Lennon pernah berkata bahwa tidak ada yang bisa mengimbangi ketenaran mereka. Bahkan dia berkata kepada media, kami lebih tenar daripada Yesus dan Injilnya, kira-kira begitu. Mari kita lihat siapa yang lebih duluan hancur. The Beatles atau Yesus dan Injilnya dengan pengajarannya. Tapi saudara tahu kan dia mati di mana? Dia mati di telan bumi. Haleluya. Percaya saudara? Bukan. Yang mati di telan bumi itu Korah Bapak Ibu. John Lennon mati ditembak. Ketika dia berkata demikian, posternya dibakar sama fans beratnya. Dan dia mati dibunuh, ditembak oleh fansnya. Itulah orang sombong. Hancur. Halo, selamat pagi. Pak, jangan sombong. Bu, jangan sombong. Yang kedua, kapal pesiar Titanic. Tahu Titanic ya? Kalau tulang kami bilang Titanic. Titanic apa katanya? Ini diciptakan, dibangun seorang yang bernama Thomas Andrews. Dia berkata bahwa kapal ini kapal yang paling megah seluruh dunia. Ini tidak bisa tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan ini katanya.
Tahu apa yang terjadi? Dia tenggelam karena es batu. Ya kan? Es batu lah itu Pak. Gunung yang menjadi es jadi batu gitu. Dia tenggelam karena itu. Ada banyak contoh-contoh. Dan si John ini tadi, yang membangun kapal ini, yang menciptakan kapal ini, ikut di dalam ketika itu tenggelam kapal. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, kisah Marilyn Monroe. Ini baru-baru ini. Artinya masih bisa diapa lagi. Seorang penginjil yang terkenal namanya Billy Graham kalau tidak salah. Dia ingin bertemu dengan Marilyn Monroe. Dikatakan begini. Dia mau menyampaikan suara Roh Kudus kepada Marilyn Monroe. Aku ingin berkata, Roh Kudus memberikan satu pesan kepadamu. Tapi tahu saudara apa dibilang Marilyn Monroe? Aku tidak butuh Yesusmu, katanya. Aku tidak butuh Yesusmu. Lalu dia ceritanya, dia mati di apartemennya. Makanya jangan sombong Bapak Ibu. Haleluya. Yakobus 4 ayat 6 berkata begini. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita rendah hati. Amin. Bagaimana dengan kerendahan hati palsu? Yang sombong sudahlah ya. Udahlah itu, berdamailah kita ya. Kalau ada yang sombong, mari kita bertobat. Sama-sama kita bertobat. Saya mau mengajak saudara untuk memiliki hati yang rendah hati. Haleluya. Tetapi ada kerendahan hati palsu. Kerendahan hati palsu ini begini dia orangnya. Dia merasa lemah. Dia merasa tidak layak. Doanya pun aneh. Aku nggak layak Tuhan. Kalau disuruh melayani, aku nggak layak. Aku begini, aku jelek, aku bodoh, aku bau. Itu rendah hati palsu. Rendah hati palsu ini ketahuan ketika seseorang berkata seperti yang didoakan tadi. Kira-kira bolak-balik aku berpakai gembala capek ya kan? Hula-hula yang kok bacoy. Lain lah ya. Lain. Sorry lah. Enggak berketawanya kita Bapak Ibu. Karena udah ada kuliah yang gini. Berjuang didengar khotbah. Tuhan berikan kekuatan kepadamu. Haleluya. Orang yang rendah hati palsu. Tahu palsu? Bahasa asli daripada palsu. Munafik. Munafik bahasa asli daripada munafik. Hipokrit. Hipokrit artinya orang yang pintar bersandiwara. Sebenarnya di hatinya tidak demikian. Dia berdoa, aku malas, disuruh melayani, aku nggak bisa, aku nggak layak, aku banyak dosa, aku bodoh, aku nggak pantas. Tapi ketika pendeta berkata kepadanya, bodohnya itu, dia sakit hati. Nggak pantas kau beraju. Pak, Bu, di kampung kami sana, ada yang bilang begini, semua pendeta sama. Samanya semua pendeta, di sana mengecewakan, di sini mengecewakan. Izinkan saya Pak bilang, izinkan saya Pak ya, semua jemaat sama. Serius, semua jemaat sama. Di mana-mana. Ditegur sedikit, merajuk. Ya udahlah, kalau sama-sama merajuk, ya udah sama-sama mengampuni lah kita. Iya kan? Jangan tuntut pendeta harus sempurna. Tapi lihatlah, sempurna itu bahasa tadi malam kami bahas di muda-mudi. Sempurna itu bahasa aslinya teleos. Teleos itu artinya seseorang yang mempergunakan waktunya membuat dia semakin hari semakin baik. Itu sempurna. Jadi kalau pendeta saudara semakin hari semakin baik, lihat aja, ya udah bersyukur aja. Bukan sempurna dalam arti tidak bisa marah, tidak bisa mengecewakan, enggak. Tapi semakin hari dia semakin sabar, semakin hari semakin memiliki buah roh, mengasihi, sukacita, damai sejahtera dan teman-temannya. Haleluya. Jangan munafik.
Aku nggak mau melayani, nggak layak. Jangan. Dulu saya pernah begitu, sering Pak, sering. Saya bermain musik, nggak pede aku ada abang itu katanya. Terlalu pintar. Tapi kalau aku bilang, memang bodohnya kau, sakit hatinya itu. Itu rendah hati palsu. Jangan miliki kepalsuan. Uang palsu aja tidak laku. Haleluya. Apalagi rendah hati palsu. Sekarang saya mau mengajak saudara untuk memiliki kerendahan hati yang sejati. Amin. Kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting atau lebih benar daripada orang lain. Itu rendah hati. Tadi kalau sombong merasa dirinya lebih penting. Kalau nggak ada aku nggak jalan itu. Lihatlah hancur itu. Tapi kerendahan hati membuat seseorang memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting atau lebih benar daripada orang lain. Kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilitas. Apa Bapak Ibu? Diambil dari kata humus. Artinya tanah. Halo, selamat pagi. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Karena kita terbuat dari tanah. Haleluya. Apakah saudara, siapa percaya terbuat dari tanah? Keturunan Adam, angkat tangan dulu. Keturunan Adam. Puji Tuhan, haleluya. Yang enggak tangan, yang tidak angkat tangan berarti dia percaya teorinya Charles Darwin. Tahu teori Charles Darwin? Kita ini semua keturunan monyet. Tapi kan terakhir diperbaikinya juga. Bukan keturunan monyet, tapi satu spesies dengan monyet. Kaulah itu. Aku keturunan Adam. Haleluya. Terbuat dari tanah, diciptakan, dihembuskan nafas kehidupan. Artinya kita harus menyadari, saya sudah mandi tadi Pak. Tapi kalau nanti ibadah kedua seginikan ini, kurang do tatak. Jadi kalau saudara sombong, gini-ginikan aja. Kalau ada kawan saudara sombong, gini-ginikan aja tangannya. Untuk apa? Siap taruh dohole gitu. Terbuat dari tanah. Ini contoh yang baik bagi kita. Arti apa tanah? Tanah itu di bawah. Tanah itu dipijak-pijak. Mana orang menanam kacang di atas. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam padi di atas. Kita nggak ada kan? Di bawah. Haleluya. Jadi kalau sama-sama seburuk, jadi kalau ada yang bilang, Pak, jadi kalau ada temanku sombong kali. Ada ceramah lucu berkata, mungkin dia terbuat dari tanah makam katanya. Atau tanah kaplingan. Jadi kalau ada kawanku pendeta merasa tersakiti terus. Padahal dia yang menyakiti aku. Tapi dia merasa tersakiti. Mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Lihat kiri kanan, dari tanah apa kau bilang? Haleluya. Ya sudah. Mari kita rendah hati. Amin. Yang mau rendah hati katakan amin. Jadi seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usul dirinya. Dan pengenalan diri yang sejati akan membawa kepada sikap memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Kalau seseorang betul-betul mengenal dirinya, dia akan membawa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Muliakanlah Tuhan. Di mana? Di sini. Bukan di sana. Haleluya. Di mana Pak? Di mana itu di sini itu? Ya rasmi. Saudara nggak perlu datang ke bagian siapa yang nggak diterima. Karena di sini tempat saudara. Aku diberkati lihat kok bapak itu. Aku mau jadi jemaat bapak itu. Nggak bisa begitu. Haleluya. Di mana Pak? Di Kiat? Haleluya. Sekali lagi, tidak ada khotbah titipan di sini. Percayalah Bapak Ibu. Amin. Dan Tuhan Yesus sendiri sebagai teladan. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh teladan utama yang sangat memiliki kerendahan hati yang sejati. Teladan penyelamatan Kristus sebagai keselamatan dunia diawali dengan kerendahan hati untuk mengosongkan dirinya. Raja di atas segala raja menjadi sama dengan manusia lemah dan serba terbatas. Ketika dia sebagai manusia, dia berkata ketika
Ketika ada orang bertanya, kapan waktunya datang? Dia berkata, tidak tahu. Dia tidak pakai kealahannya, walaupun dia Allah 100%. Tapi dia tidak pakai itu. Dia tetap sebagai manusia karena dia jadi manusia. Haleluya. Saya mau mengingatkan kepada kita, kalau kita jemaat, berlakulah seperti jemaat. Kalau kita orang tua, berlakulah sebagai orang tua. Engkau anak, berlakulah sebagai anak. Ketika kita anggota bekerja di tempat orang lain, berlakulah sebagai anggota. Haleluya. Kalau mau jadi gembala, pergilah menggembalakan. Bisa membuat keputusan yang baik. Haleluya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, Bapak Ibu. Oh, enggak perlu ya. Enggak perlu. Kalau di kampung kami masih baca Alkitab, di sini sudah ada ini ya. Jadi kita seperti seminar lah ya kan. Filipi 2, Pak. Di mana orangnya ini? Oh, di belakang. Saya pikir hebat kali Gia Rasmini. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam, coba baca dulu apa perikopnya. Perikop judulnya, Pak. Saya lupa. Apa Ibu? Filipi 2 ayat 5 apa judulnya? Itu dia, Pak. Perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bagaimana kita bisa bersatu di tempat ini yang beda masa lalu, beda karakter? Merendahkan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, akan terjadi perpecahan. Aku maunya ke sana, aku maunya ke sini. Aku maunya ke sana. Mari rendah hati supaya apa? Supaya kita bersatu. Haleluya. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus. Sampai ayat 11. Nah itu dia. Ini dia, Pak. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Kristus itu rendah hati, Bapak Ibu. Inilah masalah sekarang di penggembalaan. Tidak ada yang rendah hati. Semua menyombongkan diri. Makanya gembala serba salah. Bukan di sini ya. Gembala serba salah. Kalau gendut gembala dibilang kedagingan. Kalau kurus, kurang doa. Serba salah gembala. Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Mari rendah hati Bapak Ibu. Mari bisa dinasehati. Izin Pak. Pak Sitorus. Izin Pak ya. Apakah mungkin Bapak mengajari main musik? Enggak. Itu dia Pak. Ada level-levelnya. Kalau saudara memang ngerti firman, lebih hebat dari gembala, mari menggembalakan. Saya ajak saudara, masih banyak di sana orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Tapi kalau masih jemaat, mari kita mau digembalakan. Mari kita merendahkan hati seperti Kristus, supaya kita bersatu. Bersatu kita teguh. Saya rombak lagi ya. Udah 2 saya rombak. Bersatu kita teguh. Bercerai ada yang salah denganmu. Yuk, satu kali yuk. Bersatu kita teguh. Bercerai ada yang salah denganmu. Haleluya. Jadi kalau ada yang ingin bercerai, memisahkan diri, ada yang salah dengan dia. Haleluya. Mari bersatu. Caranya bagaimana?
Merendahkan diri. Merendahkan bukan rendah diri, beda ya. Merendahkan diri itu rendah hati. Kenapa? Terbuat dari tanah. Haleluya. Apa tujuannya? Ayat 10. Inilah tujuan kerendahan hati itu, Pak. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah tujuannya kita rendah hati. Supaya kita bisa menginjili orang lain. Injil diterima kalau kehidupan seseorang itu dulu diterima. Mustahil orang menginjil pada Bapak, tapi tiap hari merbadai, tiap hari menggosip. Tadi malam saya sudah ceritakan muda-mudi, ada begini dulu. Saya dulu pernah bermain musik Bapak Ibu, sebuah gereja. Saya lihat 4 orang, rombongan ibu-ibu. Ada masnya di sini, ada masnya di sini, gitulah. Sebesar-besaran kalung apa lah gitu kan. Mereka dengan khusyuk menyembah. Oh haleluya. Kau baik. 4 orang. Saya melayani 2 kali ibadah. Jadi ketika khotbah ibadah kedua, saya makan di samping gereja. Tiba-tiba yang 3 orang datang. Pas duduk di samping saya, mereka pesan makanan. Tahu saudara apa yang terjadi? Orang yang 3 ini menggosipi yang 1 itu. Tengoklah ibu itu. Mulai dari anjingnya, suaminya, semua digosipi. Anjingnya makan ini padahal utangnya nggak dibayar. Digosipinya. Ibu itu ke salon begini bajunya, tapi sok rohani. Digosipinya ibu itu. 15 menit aku berada di situ, ada 8 dosa ibu yang ku tahu. Padahal nggak kenal aku sama dia. Aku hampir ilfil. Hampir ikut terkontaminasi dengan mereka. Hampir jijik aku nengok ibu itu. Padahal tadi mereka begini. Yang paling lucu tahu saudara? Begitu datang ibu yang digosipi itu. Yang paling ganas menggosipi tadi. Lama kali ibu datang. Baru kami ceritakan ibu. Panjang umur ibu. Coba bayangkan. Makanya jangan berteman dengan orang penggosip. Kenapa? Ketika Anda tidak ada, Anda yang jadi bahan gosipannya. Jangan berteman dengan penggosip. Ibu-ibu. Ya udahlah. Boleh berkumpul. Tapi ceritakanlah yang membangun. Haleluya. Jangan menggosip. Amin. Walaupun di penggembalaan saya di sana saya bilang silahkan bergosip. Gosipi aja saya. Kalau itu baik bagi saudara saya bilang. Tapi janganlah bergosip. Amin. Ingat, kenapa? Karena ketika tidak ada Bapak Ibu di situ, percayalah ibu yang digosipi. Yang oleh ibu itu begini. Sok kali. Jalan-jalan dia. Posting-posting. Seakan-akan bikin iri kan? Karena nggak ada uang kita. Padahal nanti sama-sama satu KKS orang itu. Sama-sama menyembah Tuhan. Ada lagi satu cerita. Mau cerita ya? Saya dulu pernah ngekos. Di samping rumah saya ada seorang pendua syafaat. Lalu ada orang bertamu. Diketoknya rumahnya. Tok. Ibu, Eda, katanya. Sampai 10 menit gak dibuka. Dia pulang ke rumahnya. 10 menit kemudian datang. Eda, gak juga. Setelah 1 jam dia keluar. Sorry Eda, aku tadi penyembahan. Rohani gak? Rohani kan? Aku tadi penyembahan. Katanya. Tapi setelah begitu, sinilah Eda. Tahu kau Eda, yang itu begini. Padahal baru penyembahan. Makanya ada istilah songok karismatik doho katanya. Tahu karismatik? Semangatnya bertepuk tangan sama dengan semangatnya berbedai. Mari kita rubah itu. Siapa yang merubah Anda? Haleluya. Jangan malu jadi karismatik. I love karismatik. Siapa yang mengubahnya? Saya. Kalau ada marga Sitanggang yang berbuat dosa, saya tidak malu jadi marga Sitanggang. Itu urusan dia. Haleluya. Siapa yang mengubah Anda? Oh, karismatik itu rupanya baik. Puji Tuhan, haleluya. Datangnya itu nanti.
Jangan karena kita pula orang lain gak datang sama Tuhan. Asong ini udah Tuhan. Baik. Mari kita bertobat. Haleluya. Saya jadi takut nengok-nengok jam. Bapak aja lah. Mau dikasih nanti kok ibadah 2. Terserah. Yang pertama memiliki karakter Kristus, yaitu buah Roh Kudus. Ya, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ini ya. Buah roh apa yang pertama? Kasih. Artinya harus ada dulu kasih. Orang yang mengasihi baru bisa kasih, baru bisa sukacita. Kalau tidak ada kasih nggak bisa sukacita. Gembira mungkin, ketawa mungkin. Baru damai sejahtera. Kalau tidak ada kasih, nggak ada damai sejahtera, Pak. Baru kesabaran. Kalau orang nggak sabar, sedikit-sedikit marah, pengen berantem terus. Artinya kasihnya sedikit. Itu aja. Saya orangnya karakternya mengerikan Bapak Ibu. Dulu. Sekarang jadi gembala, sudah mulai adem. Saya dulu pelayanan bermain bass, main musik, mau pernikahan. Sap. Supir angkot mau mukul aku, mau menabrak. Memang kata yang tidak bagus dibilangnya. B1 katanya. Saya datang, saya pukulkan gitar bass ke mukanya. Padahal mau melayani. Padahal, gitu terus aku dulu. Itu yang tidak bisa. Harus saya ada kasih. Amin. Kasih penguasaan diri. Jadi kalau saudara tidak bisa menguasai diri, berarti kasihnya sedikit. Karena di dalam tubuh kita ini semua Bapak Ibu, kedagingan dan roh itu bersatu di sini. Jadi bagaimana supaya rohani makan firman Tuhan, berdoa, minta Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan kedagingan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang rendah hati berani mengakui kesalahan dan mau mengampuni. Orang sombong tidak mau mengakui kesalahan. Kita sudah lihat tadi iblis itu. Berbohong lagi dia kan? Di Lukas tadi kan? Ada orang muda saya tahu. Kok masih ada yang gini? Dari puamu nu jengkok ni aji dah. Asa sikat do jol may dibusan non. Dalam do bebeng merpesawak kah? Haleluya. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, nah itu dia. Tidak bisa hanya mengakui. Harus ditinggalkan. Haleluya. Hanya 1:19, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Harus mengampuni Bapak Ibu. Orang yang rendah hati mau mengampuni. Saya berdiri di sini karena saya menerima pengampunan dari kakak saya dan Pak Gembala di tempat ini. Saya pernah berbuat dosa yang menjijikkan, tapi mereka menerima saya. Makanya saya bisa bertumbuh, saya bisa berubah. Pak, kenapa anak tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan menyembah Tuhan? Itu karena dilihatnya, tidak dirasakannya kasih Bapa itu, kasih Bapa surgawi dari Bapaknya. Makanya kita sebagai orang tua harus menjadi contoh bagi anak kita. Haleluya. Unak kolam mapulsikon, tama pulsikon. Melahirkan tapi nggak dirawat. Dalam kitab Maleakhi dikatakan apa? Tuhan membenci kawin mengawinkan. Kenapa? Nah, saudara baca Maleakhi 1 sampai Maleakhi terakhir. Saudara cari sendiri. Dibilang di sana, keturunan apakah yang kau harapkan dari kawin cerai? Keturunan ilahi kah? Saudara sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk mendidik anak itu di dalam kebenaran. Haleluya. Bayangkan kalau saudara nggak jadi berkat, Anda menyuplai neraka. Saudara menyuplai penjara. Makanya kita harus jadi contoh. Dilihatnya dulu kita rendah hati. Dilihatnya dulu kita berdoa. Dilihatnya kita dan istri kompak. Lalu mereka bisa rendah hati. Haleluya. Haleluya.
Markus 11 ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita mengampuni orang yang rendah hati. Mungkin sakit kali yang dibilang Eda itu. Karena memang dunia peredaan ini ngiri-ngiri sedap. Halo Eda. Majupang di Tanah Narara Mahita. Wah, itu hanya ada di dunia peredaan. Jadi kalau ada Eda saudara begitu, saudara saja yang mengalah. Saudara rendah hati. Pilihlah untuk mengampuni. Amin. Haleluya. Yang ketiga, orang yang rendah hati mau melayani. Saya mengajak saudara untuk melayani. Di mana? Melayani itu, orang yang rendah hati baru bisa melayani, Pak. Kalau dia tidak rendah hati, tidak akan bisa melayani. Kalaupun mau melayani, itu karena dibayar. Dan ketawa, Pak. Sadar. Karena saya lama melayani musik kemana-mana dibayar. Orang yang rendah hati, hanya orang yang rendah hati yang mau melayani dengan tulus. Kalau tidak, something happen, sesuatu terjadi. Ada gereja orang Islam bermusik. Kenapa dibayar? Jadi kalau kita gila-gila bayaran, gila-gila dibayar, engkau sama dengan itu. Ini saya izin Pak ya. Ini untuk pemain musik. Karena saya pemain musik. Mari melayani dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Nanti kita lihat melayani itu apa ganjarannya. Supaya kita mengerti. Haleluya. Harus memiliki hati hamba. Tahu saudara, dahulu ada cerita tentang ada sebuah pasar penjual budak. Kalau di sini pasar ikan ya, jual ikan, kentang, ya kan, bonja ya. Yang suka bonja seperti saya katakan amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi tulus sekali Bu itu bilang amin. Dahulu ada ceritanya budak, pasar budak, menjual budak. Jadi budak itu semakin gemuk, semakin besar harganya. Kalau seperti saya mungkin bisa sampai 50 juta. Semakin seram, semakin besar, semakin mahal. Kenapa? Karena budak di sana itu disiksa. Seorang budak tidak bisa mempunyai kehendak. Kalau dipotong tangannya ini, budak ini tidak bisa, tidak ada hak untuk marah. Itu budak. Jadi dahulu ada seorang hamba Tuhan membeli budak. Dibelinya budak itu, budak yang paling seram. Karena makin mahal, seperti ayam potong. Saya pernah belanja Bapak Ibu. Inang, ayam bang. Saya dia harganya ayam munaun. Ayam mahal, ayam dodong. Bela moto lamar gama ini. Harga ayam itu semakin dodong dia semakin mahal. Jadi begitu juga dengan budak ini, semakin mukanya mengerikan, semakin mahal karena enak dia menyiksanya kira-kira begitu. Jadi ada seorang hamba Tuhan dibeli. Jadi budak yang ditebusnya ini udah murka sama dia. Udah dibelinya aku kurang ajar, nanti pasti aku disiksanya begini. Pasti aku disiksanya katanya. Tapi tahu kok saudara yang terjadi? Begitu dibeli hamba Tuhan ini, dia bilang, pergilah. Kau bebas sekarang. Wah, budak ini pun suka cita. Haleluya. Kira-kira begitu. Anak Giaras kan gitu kan? Sigi-sigi haleluya, ya kan? Puji Tuhan, aku bebas. Dia pergi. Ternyata di tengah jalan, dia berpikir, kemana aku nanti? Dia tidak punya pengalaman. Tidak ada lulusan sarjana. Dia tidak punya skill. Dia hanya punya skill sebagai budak. Terakhir dia jumpai Tuhan yang membeli tadi. Kenapa Tuhan mengizinkan aku pergi? Bukankah aku ini budak? Bukankah Tuhan sudah membeliku? Tuhan kan berkuasa atasku. Datang hamba Tuhan ini berkata, iya karena aku berkuasa atasmu, pergilah. Aku membebaskan kau, pergilah. Ya aku berkuasa, pergilah. Kau bebas sekarang katanya. Dia bingung. Terakhir apa yang terjadi? Dia datang kepada Tuhan yang minta maaf.
Ampuni aku Tuhan. Aku persembahkan hidupku seumur hidupku untuk melayani Engkau. Harusnya kita demikian Bapak Ibu. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Dengan harga yang sangat mahal darahnya. Harusnya ketika kita sadar itu, kita persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Di mana? Di rasmi. Karena memang di gereja lah nomor satu melayani Tuhan. Di sini nggak coblos nomor ini, kan nggak ada di sini. Ada di sini Pak. Nggak ada di sini begitu. Disinilah pekerjaan Tuhan nomor satu. Kenapa harus bangun gereja? Kenapa harus ada gedung gereja? Karena ini memungkinkan sekali untuk menyelamatkan jiwa. Puji Tuhan saudara punya gedung. Kami di sana nggak datang orang karena belum ada gedung. Mereka takut nanti bayar korban ini, korban itu. Saudara puji Tuhan, sudah ada ini. Mari semangat. Haleluya. Mari melayani. Haleluya. Haleluya. Lukas 4 ayat 8 yang tadi. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari kita berbakti kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kata melayani. Walaupun sebetulnya setiap hari kita ingin dilayani. Kita pergi ke bank, kita pengen dilayani, betul atau tidak? Kita pergi ke pajak Simpang Limun, kita pengen dilayani, coba, betul atau tidak? Kalau kita pergi beli sesuatu ke Simpang Limun, diam-diam orang itu, dicuai. Apa saudara buat? Macam kau aja jualan. Iya kan? Pengen dilayani. Di rumah kita pengen dilayani. Suami pulang kerja pengen dilayani, betul atau tidak? Kalau istri saudara bekerja, saudara pun harus melayani ketika pulang dia, gitu loh. Pak, bertobat. Karena banyak kuliah di sini perempuan-perempuan perkasa. Jago cari duit. Wah, hebat ibu-ibu di sini. Salut. Ya, pengen dilayani. Orang tua pengen dilayani anak. Anak juga pengen dilayani. Semua kita pengen dilayani. Bayangkan semua manusia pengen dilayani, tapi tidak ada yang mau melayani. Mari kita melayani. Amin. Saya datang ke Medan ini karena melayani Bapak Ibu. Saya gembala. Saya ditahbiskan jadi pendeta. Bukan jadi pemain musik. Tapi saya dipesan untuk bermain musik. Kalau orang sombong pasti bilang, kok kau turunkan harga diriku jadi pemain musik lagi. Tapi ketika saya diminta untuk bermain musik di sebuah pesta, saya katakan, baik Bu. Saya tidak tanya berapa Ibu berani bayar saya. Kecuali saya bukan gembala. Kecuali saya bukan pelayan Tuhan. Kalau dahulu memang ketika dipanggil main musik, wani piro. Iya. Saya melayani Bapak Ibu. Saya datang ke Medan karena melayani. Saya pergi ke Bagan Siapi-Api karena melayani. Di Medan pun aku melayani. Khotbah juga aku tanpa ke Bagan Siapi-Api. Tapi itulah panggilan. Saya bukan mau berkata kepada saudara saya ini hamba yang baik dan setia. Bukan. Tetapi kekristenan itu kan pengalaman. Betul atau tidak? Kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Ini pengalaman saya bagikan kepada saudara. Saya pergi ke Bagan Siapi-Api. Saudara mau tahu Bagan Siapi-Api, datang saudara ke sana. Sepertinya tidak ada kehidupan. Tapi saya bilang sama Tuhan, aku persembahkan hidupku, istriku, masa depanku kepada Tuhan. Mau melayani. Bahkan saya khotbah di sini tidak tanya berapa Bu. Ada saya tanya Bu? Enggak ada. Tapi perasaan lah ya kan Pak ya. Jangan dong jujur di pertiwion. Haleluya. Jam 4 nanti saya pulang. Banyak yang kosong. Enggak. Biar enggak ngantuknya saudara. Haleluya. Suami layani istri. Saudara mau anak saudara. Ini loh. Dari kecil saudara harus ajari anak saudara untuk nyuci piring.
sesuai dengan pertumbuhannya. Lebih bagus dia sekarang mengeluh, aku capek, aku sakit, bagaimana mama ini, daripada nanti udah kawin tidak tahu apa-apa. Itu akan jadi masalah besar. Harus diajari melayani. Bagaimana cara mengajarinya? Ulak kolam manuru. Buat piringan, pak. Buat piringan, pak. Ambil dulu piring itu. Saudara sendiri ambil. Saudara sendiri cuci. Dia tidak akan takut, tetapi hormat. Oh, kok jadi bapakku yang cuci. Haleluya. Berikan contoh. Amin. Yang kemudian, maafkan saya Bapak Ibu sedikit lagi. Memiliki penundukan diri dan ketaatan terutama kepada firman Tuhan. Artinya menerima dan menghormati otoritas yang di atas kita. Amin. Taat artinya melakukan perintah selama otoritas di atas kita tersebut tidak membawa kita berbuat dosa. Makanya saya mengajak saudara untuk membaca dulu Efesus 6. Saya lompati saja Bapak Ibu. Percepat kita karena Ibu Gembala udah gini-gini. Efesus 6 ayat 1. Nang murum doh kidan. Ayo sudahlah. Berharaplah kepada Tuhan. Ini dia. Hai anak-anak, taatilah. Bagi Arasmi di sini pun ada. Di depan ini pun ada Pak tulisannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itulah, karena haruslah demikian. Taat itu di dalam Tuhan. Jadi kalau gembala mengajari, menyuruh saudara untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, taat saja. Kecuali gembala mengajak saudara untuk berdosa. Hello, good morning everybody. Anak-anak, muda-mudi, kok di luar kalian? Muda-mudi, taat kepada orang tua itu di dalam Tuhan. Artinya ketika engkau sudah tahu kebenaran, orang tuamu mengajak engkau menyembah berhala, jangan mau. Engkau sudah tahu kebenaran, orang tuamu mengajakmu mencuri, jangan mau. Tetapi ayat 2 apa? Ayat 2, hormatilah. Hormat itu harus. Taat itu di dalam Tuhan, tetapi hormat itu harus. Sekalipun ayahmu tukang mabuk, tukang judi, penjahat kelamin, engkau harus menghormatinya. Haleluya. Hormat itu harus. Taat di dalam Tuhan. Saya percaya perintah. Kalau ada perintah dari gembala, pastilah itu untuk melayani. Haleluya. Pikiran dunia kita kadang-kadang, aku diperbudak. Enggak. Mari kita rendah hati. Ujian kita tunduk dan taat kepada Tuhan adalah saat kita tunduk dan taat pada pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada 3 lembaga yang didirikan Tuhan. Yang pertama apa? Pernikahan. Ada suami atau orang tua sebagai kepala keluarga. Baru yang kedua, pemerintahan. Ada presiden, gubernur, wali kota, bupati, RT. Kita harus taat sama RT. Halo, selamat pagi. Yang ketiga, gereja. Itu didirikan Tuhan gereja, Pak. Ada gembala, ada pendeta, ada pemimpin kelompok sel, ada pemimpin pujian kan? Namanya pemimpin pujian kan? Kalau dibilang tepuk tangannya saudara kan? Begitulah kira-kira gambarannya. Haleluya. Tunduk adalah sikap hati. Taat adalah perbuatan. Hormat adalah caranya. Karena ada orang dibilang, iya mak, tapi nggak dikerjakan. Itulah integritas. Integritas itu berbicara tentang kesatuan. Apa yang di hati, apa yang di mulut, dan apa yang ditindakan sama. Kadang mulut ini berkata, melayani kita. Ketika disuruh, nggak mau. Saudara ingat satu cerita, seorang orang tua yang punya 2 orang anak di Alkitab. Ya, Matius 21 ayat 28 sampai 30 dikatakan begini. Seorang tua, saya singkat aja ceritanya. Disuruhnya anaknya yang pertama ke kebun anggur. Pergi dulu ke kebun anggur, apa katanya? Oke, Ma. Siapa? Pergi nggak dia? Enggak kan? Nggak pergi. Lalu dipanggilnya anaknya yang kedua. Pergi dulu ke kebun anggur. Apa katanya? Enggak mau aku. Holanau, dah kiai, Pak. Kan gitu kan? Aku terus. Si kakak nggak mau begini. Tapi pergi nggak dia? Pergi.
Mana yang paling bagus? Anak pertama atau anak kedua? Yang bilang anak kedua, angkat tangan. Julin itu kita makatai. Yang bilang anak kedua. Kenapa takut-takut? Oke, hanya 15%. Yang bilang anak pertama. Bagaimana? Oh bukan, memperbaiki. Yang bilang satu pun gak ada bagus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Baca dulu. Yuk. Baca dulu Matius 21 ayatnya 31. Apa katanya? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Jadi yang 15% tadi, yang bilang, yang terakhir. Pak, apa kata Yesus kepada kalian yang angkat tangan tadi? Kuat, Pak. Itulah nasibnya. Perempuan sundal, pemungut cukai, preman, bahasa aslinya lonse, lebih duluan masuk ke dalam kerajaan Allah daripada kita. Yang terus melayani, yang terus bergereja, terus bahasa roh. Tetapi, beginilah, begini. Disuruh gembala, awalan ada gembala, apa katanya, ulama ada gembala. Pak, Bu, kan begitu ya? Nanti gini bibir saudara. Serius. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selainnya berasal dari si jahat. Haleluya. Di hati, di perkataan, dan tindakan sama. Haleluya. Ketika dibilang ayo mengunjungi Pak. Oke Bu. Amin. Haleluya. Terakhir. Kerendahan hati sejati sudah tentu ada ganjarannya dari Tuhan. Apa ganjarannya? Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Sama-sama berkata amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktu Tuhan kita ditinggikan ketika kita merendahkan hati. Amin. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tepuk tangan yang mereka kepada Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian 3 menit. Waktu kami pergi ke bagian Siapi-api melayani. Tujuan melayani, merendahkan hati. Tahu saudara apa yang terjadi? Harga rukonya 30 juta. 30 juta harga ruko. Tawar demi tawar, tawar demi tawar. Saudara tahu berapa jadinya? 10 juta. Sedangkan tukang kain aja yang di jalan-jalan itu kalau dibilang 180 ribu Pak. Kita bilang 80 ribu, dia maki-maki kita kan. Pakai otak lah sedikit bang katanya. Nawar-nawar pun pakai otak lah katanya kan. Dari 30 juta ke 10 juta. Coba bayangkan Bapak Ibu. Itu nggak pakai otak lagi itu. Pakai doa. Tahu saudara apa yang terjadi? Ketika kami bayar itu, dibelinya kursi 1 lusin. Dibelinya kain pel. Dibelinya ember. Dibelinya keset kaki. Dibelinya tong sampah. Mungkin dia tahu kalau aku ini adalah anak yang tidak dipajai orang tuanya. Bagaimana mapajai honau? Itulah orang yang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada kehidupan. Haleluya. Ada orang hamba Tuhan dikasih sepeda motor, dikasih mobil. Itu urusan dia. Mungkin lebih banyak doanya. Atau lebih kasihan Tuhan sama dia. Tetapi ini harus aku bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Setiap datang dia sekali 4 bulan ngambil walet di atas, dibawanya beras 1 sak. Dapat dari mana itu Pak? Kalau bukan karena Tuhan menggerakkan hatinya. Tahu saudara? Mau nyambunglah bulan 4 kemarin. Saya minta kurang jadi 7 juta. Saya minta kurang lagi 7 juta tahun kedua. Apa dia bilang? Ke belakang dulu aku katanya. Mungkin mau stroke dia.
dulu aku ya. Pindah ke belakang. Terserahlah aku bilang. Datang lagi di ke depan. Aduh Pak Pendeta lah pusing lah katanya. Di mana-mana harga rokok itu naik. Kalian minta kurang katanya. Jadi aku bilang, itu kesanggupan. Itulah kekuatan kami. Datang dia bilang, kukurangi 1 juta katanya. Segitu aja aku bilang. Ngomong dia sampai senyap. Nah bahkan, aku bahasa ros. Sama-sama gak ngerti kita ya kan. Udahlah, kami kurangi 2 juta katanya. Bayangkan Bapak Ibu. Dari 30 juta ke 10 juta ke 2 juta, ke 8 juta. Tahun depan saya mau minta kurang 3 juta lagi. Enggak lah, saya pun tidak akan mempermalukan Tuhan lah. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Mari rendah hati. Mau melayani. Haleluya, ada banyak kemenangan. Mau tahu saudara, kemenangannya di sana lebih dahsyat di ibadah 2 nanti. Tonton live streamingnya. Karena dia bilang ibadah 2 lebih sedikit, berarti harus lebih semangat ibadah 2. Jadi saudara tonton nanti live streamingnya, share sebanyak-banyak. Pemain musik, mari terakhir saya bilang kepada saudara, pilihlah untuk memiliki kerendahan hati sejati dan buang semua kesombongan sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kerendahan hati Yesus sangat berarti bagi kita. Kerendahan hati kita juga akan sangat berarti bagi orang lain dan berdampak bagi keselamatan mereka. Are you blessed? Apakah saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri.